Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan yang seperti ini diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Shalawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Ayyuhal waladu khalasatul ilmi an ta'lama anna ta'ata wal ibadata ma hiya. Jadi ketika Anda mengerti, kata Al-Ghazali, ketika Anda tahu sesungguhnya taat dan ibadah itu apa. Jadi yang namanya ilmu yang sesungguhnya, ya ilmu yang sesungguhnya, khulasah ilmu, kesimpulan daripada ilmu yang benar. Apa ilmu yang benar itu? Ya ilmu yang betul itu ketika Anda, kata Al-Ghazali, mengerti, memahami sesungguhnya taat itu apa, ibadah itu apa. Ini dulu belum ya, ini belum sampai sini ya, belum. Taat itu apa toh sejati ini, ibadah itu apa seharusnya. Baik, ya'lam, ketahuilah, annat ta'ata wal ibadata, sesungguhnya namanya taat wal ibadata dan ibadah iku mutabi'atu syari'i. Mutabi'ah itu ibu artinya mengikuti. Mengikuti apa? Asy-syari'i, yang membuat syariat. Jadi yang membuat syariat itu siapa? Ya Allah. Yang menerima syariat kita. Nanti istilahnya ada al-hakim, ada al-mahkum fi, dan ada al-mahkum alaihi. Al-hakim itu adalah yang memberi keputusan, al-mahkum fi itu yang diputuskan, dan kemudian al-mahkum alaih itu yang menerima keputusan. Namanya al-mahkum alaih itu disebut mukallaf. Kita ini disebut mukallaf, kita punya kena beban taklif. Namanya taat, namanya ibadah, harus mengikuti yang membuat syariat. Panjenengan taat melakukan sholat, jenengan ibadah melakukan sholat, berarti yo sholati kudu manut bagaimana cara sholat
yang ditetapkan oleh yang membuat sholat, gitu loh maksudnya. Sehingga namanya taat, namanya ibadah itu gak oleh sakarepe dhewe. Dek jarine wong Jawa gak oleh sak penake udele dhewe. Harus mengikuti aturan-aturannya. Makanya nanti akan muncul kalimat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang itu tidak ada di dalam agama kami, aturan agama kami, maka itu tertolak. Disinilah kita harus tahu bagaimana aturan-aturannya. Contoh, baca Quran itu bagus ya, tapi Rasul melarang baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Loh, katanya baca Al-Quran itu bagus ya, tapi oleh Nabi gak oleh baca Quran ketika rukuk, ketika sujud gak boleh. Apa jenengan kita mau ngeyel, api kok dilarang? Nah, tapi karena yang melarang itu Kanjeng Nabi ya kudu manut, gitu loh maksud saya itu. Jenengan pengen ibadah, aku tak sholat, kepingin aku ibadah, lah kok pas ibadahnya itu pas terbit matahari, ya gak oleh, karena ada larangan sholat pada waktu terbit matahari. Atau mungkin aku tak sholat duha wes, kepingin sholat duha, lah kok sholat duhanya itu barengan dengan zawal tergelincirnya matahari, ya ora oleh, gitu loh. Jadi semuanya ada aturan-aturannya, semuanya ada aturannya. Fil awamiri wan nawahi, di dalam masalah perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan. Maka nanti muncul di dalam hukum syariat ada haram, ada makruh, ada mubah, terus ada sunnah, ada wajib, dan ada lagi yang namanya syubhat. Nah itu semuanya. Yang masuk nawahi yang mana Ibu? Yang masuk larangan-larangan yang mana? Haram, terus makruh, terus syubhat. Kalau yang diperintah wajib sama sunnah. Lah ini kita harus paham, melakukan yang wajib yuk ada aturannya, yang melakukan sunnah juga ada aturannya ya, tapi kemudian kita harus paham, tidak semua yang sunnah itu dianggap wajib, dan jangan sampai sesuatu yang haram itu dianggap halal. Semuanya ada aturan-aturannya. Bil qauli wal fi'li, berkenaan dengan ucapan, wal fi'li dan perbuatan. Berarti ada ibadah yang qauliyah. Apa ibadah yang bersifat qauliyah itu? Ibadah yang modelnya ucapan, seperti panjenengan tadi tahsin bayati tadi, itu namanya ibadah yang sifatnya qauliyah ya, qauliyah, dan pahalanya bagus itu. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bil asyri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf. Berarti kalau panjenengan mengatakan alif lam mim, jenengan sudah dapat 30 pahala. Tuh, itu juga namanya ibadah qauliyah. Perbanyak ibadah qauliyah dengan membaca Al-Quran ya, pelan-pelan. Terus apa lagi? Wal fi'li, ini namanya ibadah yang sifatnya fisik ya, ibadah yang sifatnya fisik. Ada ndak ibadah yang selain qaul sama fisik atau perbuatan fi'il? Nanti ada namanya maliyah. Ada ibadah yang sifatnya maliyah, ada ibadah yang sifatnya qalbiyah. Apa contohnya ibadah yang sifatnya qalbiyah?
ibadah yang sifatnya qalbiyah wonge meneng. Nah, namanya dzikir qalbu. Mulutnya gak bunyi, semuanya gak bunyi, tapi hatinya Allah. Allah itu namanya termasuk ibadah qalbiyah. Jenengan daripada nganggur, metekur, mending melakukan itu ibadah. Kalau maliyah tadi, lah ibadah apa yang qauliyahnya dapat, fisiknya dapat, harta dapat, hati dapat, empat-empatnya rangkum jadi sini terlakukan semua. Ibadah apa? Haji. Maka haji itu termasuk ibadah yang paling besar. Hartanya ya butuh yakeh, ya fisiknya pun juga butuhnya banyak, ucapannya ya harus balik labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya, hatinya juga tetap harus eling. Kalau untuk sholat mungkin dia tiga ya, qaul, fi'li sama qalbi. Lupa apakah tidak termasuk maliyah juga? Kan beli mukena, beli sarung, beli peci, bukan begitu maksud saya, bukan begitu maksud saya. Baik, yakni kullu ma taqulu wa taf'alu, dan setiap apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, wa tatruku qaulahu wa fi'lahu, dan apa yang kamu tinggalkan ucapannya dan perbuatannya itu yakunu bi iqtida'i syar'i, harus ada mengikuti syariat. Jadi semuanya ada aturannya. Panjenengan masuk ke rumah seseorang, mau tidak mau ya harus mengikuti aturannya orang itu, itu rumahnya dia. Jenengan saya masuk ke dalam sebuah rumah yang super besar, alam semesta ini adalah rumahnya Allah. Itu hanya sanepan saja ya, bukan berarti Allah dijeruni alam semesta, enggak ya. Hanya sekedar mengatakan ini adalah miliknya Allah semuanya, lillahi ma fis samawati wa fil ard. Maka pas ketika kita tinggal di miliknya Allah, kita bertempat tinggal di yang dimiliki oleh Allah, berarti harus mengikuti aturan Gusti Allah. Kama law sumta yaumai al-aidi wa ayyamat tasyrik, seperti kamu itu telah berpuasa pada 2 hari raya. Tidak boleh puasa hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jenengan gak iso ngotot, oh poso kok dilarang. Poso kok dilarang. Ya memang puasa, tapi ketika pada hari yang sudah ada ketentuannya gak oleh gitu loh. Atau apa? Wa ayyamat tasyriqi. Wa ayyamat tasyriqi, dan pada hari-hari tasyrik gak boleh. Jenengan gak boleh ngotot meneh wong poso kok dilarang loh. Sing larang itu Allah, yang larang itu Kanjeng Nabi. Kalau Allah yang melarang, kalau Allah yang melarang gak membolehkan, ya wis mandek, itu maksudnya. Clear ya? Maka takunu asian, kamu akan menjadi orang yang bermaksiat. Casingnya itu baik tapi dianggap maksiat sama Allah. Kenapa Bu? Nah, karena melakukan sesuatu yang dilarang tadi. Puasa itu memang ibadah, tapi karena dia itu melakukannya pada waktu yang dilarang oleh Kanjeng Nabi, maka dia melakukan maksiat. Maka perbuatan taatnya tadi tidak dianggap sama Allah. Tidak dianggap sama Allah. Oke, berarti kudu ndelok bagaimana konsepnya. Au shallaita fi thawbin maksubin, atau Anda telah sholat fi saubin, di dalam memakai baju maksubin yang dicuri. Ya, pakai mukena tapi mukenanya colongan, ya itu malah bukan ibadah tapi dosa, maksiat. Kenapa? Malah justru dia itu mencuri, mensolat dengan menggunakan hasil curian. Korupsi digawe umroh, korupsi kayak haji, dosa malahan. Oh itu hanya orang itu. Fa in kanat suratuhu ibadatan tak samu, meskipun itu bentuknya adalah bentuk ibadah, Anda itu tetap dianggap sebagai orang yang berdosa, bermaksiat. Clear ya penjelasannya ya? Ya, misalnya uang yang digunakan untuk umroh itu untuk
Kalau dia tidak tahu ya tidak. Tapi kalau dia tahu kalau itu umroh, dia harus menolak. Kalau dia harus tahu umroh. Kalau dia tahu kalau memang itu hasil dari korupsi ya nggak boleh. Dia tahu kok. Iya, sia-sia. Karena konsepnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Wis ngerti ku hasil colongan, wis ngerti itu hasil korupsi kok gelem wae. Ya padha ae. Nah, nggak boleh. Apa itu Bu? Tasyrik. Satu hari, 2 hari sebelum Ramadan. Oke, jadi begini, saya rinci sebentar ya. Satu, pada hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha gak boleh. Nomor 2 itu tasyrik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah melarang 1 hari 2 hari Sa'ban itu untuk digabung dengan Ramadan. Kemudian yang ketiga namanya puasa wisol. Puasa wisol itu tidak boleh. Puasa wisol itu puasa sing terus gitu loh ya. Kalau dulu orang Hindu Buddha itu ada istilahnya puasa ngebleng, puasa pati geni. Ya, umpamanya contoh 3 hari 3 malam dia nggak makan. Nah itu namanya masuk kategori wisol. Ya, kategori wisol. Makanya Nabi Muhammad itu melarang kita kalau kita tidak makan sahur supaya tidak menyerupai itu. Walaupun kita kalau untuk yang tidak sahur tapi dia masih makan berbuka lah itu. Tapi dia meninggalkan sahurnya. Jadi puasa wisol itu tidak boleh. Atau puasa-puasa yang tidak ada syariatnya. Kalau pada zaman dulu ada istilah puasa mutih, puasa weton, puasa ngerowot lah itu juga. Apa puasa ngerowot itu? Puasa ngerowot itu dia ini tidak boleh makan apa-apa kecuali yang hijau-hijauan kayak apa jenisnya kayak ya kayak mbek ngono iku. Kalau puasa mutih itu nggak boleh makan apa-apa kecuali cuma nasi, air putih itu. Hal itu tidak ada. Termasuk puasa weton barang itu. Biasanya neptumu berapa, wetonmu berapa? Wetonku Jumat Pahing, ya wis anggar Jumat Pahing berarti di poso ini sampai berapa puluh hari lah itu juga nggak ada. Itu termasuk yang nggak boleh. Itu berarti membuat syariat-syariat yang baru. Atau mungkin puasa amalan-amalan tertentu. Ya pengen kebal. Akhirnya begitu pengen kebal puasa 3 hari 3 malam. Nanti malamnya wiritan. Kayak aku biyen. Tidak perlu, tidak boleh. Itu di larangan-larangan. Yang jelas kalau untuk melakukan puasa wajib ada dalilnya ya, karena itu ibadah harus apa tadi syaratnya mutabi'atus syari'i fil awamiri gitu juga gak boleh kecuali kalau digandeng hari Kamis atau hari Sabtu itu juga gak boleh ya, khusus hari Jumat umpamanya besok kan Jumat ya dengan poso tok meneh tapi hari ini tidak poso terus Sabtunya tidak puasa itu nggak boleh itu dibatalkan saja. Kalau maunya aku kadung poso Ustaz ya meneh berarti poso hari Sabtunya gitu. Itu Rasul melarang itu dan memang itu termasuk id. Jumat itu idnya orang Islam ya, hari rayanya orang Islam. Kecuali tapi hari raya bukan konteks Idul Kubro yang seperti kita pahami. Kalau memang dia itu digandeng dengan Kamis tidak apa-apa. Ya, ada dalilnya khusus tentang itu. Oke. Puasa pas hari rayanya. Oh, ini itu memang
bukan weton itu namanya. Oh, weton siji meneh. Ya, belum ada ndak ono weton. Nabi itu kan puasa hari Senin sama Kamis. Tapi nanti riwayat itu perlu digandeng ya. Karena ada riwayat yang lebih sahih itu bahwa hari Senin dan hari Kamis itu amalan itu lagi diangkat, disetorkan. Memang ada riwayat satu ketika beliau ditanya puasa hari Senin, beliau mengatakan pada hari itu saya dilahirkan. Tapi ini harus digandeng dengan riwayat itu tadi. Pak, saya lahirnya hari Jumat, aku hari Jumat tak poso. Harus digandeng dengan larangan khusus tadi. Jadi hadis yang berkenaan dengan yang jenengan sebutkan harus digandeng dengan hadis yang lain. Nah, dan untuk weton tidak ada, neptu juga nggak ada. Dalam kalau Nabi Muhammad itu Senin, maka Nabi Muhammad Seninnya. Kalau jenengan itu Kemis Pahing, biasanya nanti posone digoleki lepas Kemis Pahing itu namanya puasa weton. Dan itu pun juga ada embel-embelnya 7 weton. Nah, gunung barang. Tahu nggih weton nggih? Lebih baik nggak usah tahu tentang weton sudahlah. Tidak perlu tahu lah. Nggih. Nggih. Kalau saya dulu kata bapak, saya ini Kamis Pahing. Kalau saya tuh Jumat Pahing katanya, istri saya Kamis Wage, katanya Giwing. Terus ngono-ngono kuwi itu hitungan-hitungan sing dan tidak perlu kita pelajari. Nggih? Apa? Giwing itu kalau nikah, engko dadine malih melarat, tukaran terus gak rukun, ngono jarene. Tapi tak lakoni ya ora ngono iki. Malah kualiane to, Pak. Wis. Dalam ya ora mung syukur sayang tok. Itu nggih, enggak usah percaya ngono-ngonoan. Oke, lanjut. Fayambagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Maka sebaiknya bagi Anda ketika ucapan Anda, kata Imam Al-Ghazali, wa fi'luka, dan perbuatan Anda muwafiqan li syar'i, mencocoki syariat, yakni Al-Qur'an dan sunnah. Lah berarti gimana, Bu? Otomatis secara nggak langsung belajar Al-Qur'an, belajar sunnah itu hukumnya wajib. Nah, kalau panjenengan tidak belajar sunnah lah, katakanlah ya, tidak belajar sunnah, tidak belajar hadis, dari mana kita tahu cara-cara ibadah? Bagaimana kita tahu caranya sholat? Bagaimana kita tahu caranya wudhu? Bagaimana tahu kita caranya bertamu dan lain-lain kalau kita tidak belajar sunnah? Karena wajib muwafiqan li syar'i. Kenapa? Al ilmu wal amalu, karena ilmu dan amal bila iqtida'i syar'i dolalatun. Ilmu dan amal dengan tanpa mengikuti syariat iku dolalatun. Apa iku? Sesat. Bisa. Bagaimana kalau dia itu tahu itu tidak sesuai dengan syariat tapi kok tetap ngotot melok? Nah, itu namanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada al-maghdub alaihim dan ada ad-dhallin. Ad-dhallin itu berarti dia sudah tahu kebenaran. Kualik ya. Kalau al-maghdub alaihim itu dia sudah tahu tentang kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran itu. Itu al-maghdub alaihim. Waladhdallin, ad-dhallin itu berarti orang yang dia itu mengamalkan keilmuan tapi dia tidak memahami ilmunya dan dia tidak mau tahu tentang ilmunya. Ini berbahaya. Karena ada orang-orang ketika dia melakukan suatu amalan, dia tidak mau tahu yang dilakukan ini benar apa enggak. Bahaya orang semacam ini. Ya, makanya dulu di Al-Qur'an sudah banyak ayat-ayatnya. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah
qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana itu. Dan ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan ya kan cukup bagi kami ya apa-apa yang kami warisi, yang kami temui, yang kami pelajari, yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, dari moyang-moyang kami. Itu oleh Allah diseneni tenanan, dimarahi tenanan. Dia taklid membabi buta kepada siapa? Kepada orang-orang tua, kepada orang-orang terdahulu, tanpa dia harus mencari kembali apakah itu benar apa tidak. Ini nanti bulan Agustus banyak ini nanti. Bulan Agustus banyak yang terlakukan. Ya Bu ya. Oke. Oh enggak ikut. Kayak melok karnaval. Danio kalau jamaah masih takdim ini melok karnaval joget-joget itu ya apa mana melok son horok bareng. Ya Allah ya Gusti. Iya. Jenengan termasuk setuju apa enggak sih son horok itu? Oh enggak ya. Lah ya sudah dilarang tapi diganti namanya sekarang. Ya, apa jenenge? Apa itu jenenge? Ganti apa? Ganti apa namanya, Bu? Bukan son horok lagi sekarang, apa namanya? Apa? Pakai ada Indonesia ya? Son karnaval Indonesia apa? Son Indonesia karnaval. Masya Allah. Nggak nama-nama Indonesia lagi. Yes. Baik, kita lanjut di sini. Kita akan bicara sedikit tentang as-sufiyah. Sufi, tasawuf. Wa yambaghi laka alla taghtarra. Dan sebaiknya bagi Anda tidak tertipu. Tidak tertipu apa? Bisyadhin. Syadhin itu artinya ucapan-ucapan sing aneh. Ucapan-ucapan nyeleneh. Watomati, ya, kejadian-kejadian ekstrim. Khariqul adah as-sufiyah dari orang-orang sufi. Wes kita berhenti di sini. Sufi ku apa? Banyak orang-orang itu yang salah arti menyebut sufi. Sehingga sufi identik dengan pakaian-pakaian yang sederhana, sufi identik dengan wirid-wirid tertentu. Sufi itu identik dengan tarian-tarian tertentu. Sufi identik dengan kemelaratan. Sufi identik dengan macam-macam. Torikoh-torikoh tertentu. Ini kesalahan total. Seolah-olah yang namanya sufi itu berarti kudu melarat. Seolah-olah orang yang kaya itu tidak boleh sufi itu. Dan banyak sekali kemudian ada muncul torikoh-torikoh tertentu dengan cara-cara tertentu, wirid-wirid tertentu. Dan banyak yang kemudian juga salah paham seolah-olah sufi itu tidak mau bersentuhan dengan dunia, tidak mau bersentuhan dengan wanita, tidak menikah, setiap hari puasa. Ini kan kesalahan-kesalahan berkenaan dengan masalah sufi. Lah, kalau berkenaan kata sufi pada zaman Nabi memang belum dikenal, istilah sufi itu belum dikenal. Ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, maka muncul istilah sufi atau tasawuf. Dan bahkan pada zaman-zaman sekarang itu juga sudah mulai semakin rusak sufinya itu, karena menganggap sudah marifat, karena sudah merasa hakikat, akhirnya tidak mau melakukan syariat. Akhirnya gak sholat, gak poso, barang, gak haji, karena sudah menganggap marifat hakikat. Wong gendeng dianggap wali lah itu. Ini berbahaya. Maka kita dudukkan, kita ngaji seperti ini dalam rangka untuk mendudukkan apa itu sufi secara proporsional. Buya Hamka itu sudah menulis buku namanya Tasawuf Modern. Sudah punya bukunya? Tidak punya ya. Tasawuf Modern.
Sehingga saya masih ingat betul apa yang dikatakan oleh beliau, orang yang pakai mercy, pakai dasi, pakai jas, dia bisa lebih sufi daripada orang yang pakaiannya tambal-tambal. Nah iya, itu kata beliau begitu. Jadi saya sepakat dengan beliau bahwa namanya sufi tasawuf itu adalah berkenaan dengan tazkiyatun nafas yang benar. Ini juga saya sepakat juga dengan Ustadz Firanda juga, kalau namanya sufi tasawuf itu diartikan pada konsep membersihkan hati, namanya takhalli, dan kemudian hati itu dimasuki hal-hal yang benar, akhlak yang benar, ini disebut tahalli, maka inilah sufi yang benar. Kalau memang sufi atau tasawuf identik dengan membersihkan hati yang kotor, iri dengkinya dihilangkan, sombongnya dihilangkan, hasutnya dihilangkan, terus apa lagi, tomaknya dihilangkan, macam-macam. Kalau ini dikatakan sufi, maka pada zaman Nabi berarti sudah ada sufi seperti Abu Hurairah ahlu sufah itu. Tapi kalau kata-kata sufi atau tasawuf identik dengan zaman sekarang itu, torikotnya tertentu, kan jenengan pernah lihat toh, ada namanya torikoh yang dibawa oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, dia itu muter-muter pakai musik. Ya muter-muter, bajunya lebar. Itu kan juga identik dengan sufi, tasawuf, sambil dia seret munyer. Lah ini kan juga kalau itu dikatakan itu sufi lah, pada zaman Nabi ngono kuwi ora enek. Nah, jadi kita dudukan perkaranya. Kalau saya menyebut bahwa namanya tasawuf itu berarti tazkiyatun nafas, membersihkan hati dan menghiasi hati, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tidak benar, menghiasi hati dengan akhlak-akhlak yang benar. Kalau sombongnya dihilangkan diganti tawadu, kalau tomaknya hilangkan diganti qanaah. Itu loh Bu, itu namanya tazkiyatun nafas yang benar, sufi yang benar seperti itu. Sing biasa nih ngerasani mandek, gak ngerasani meneh, lah itu juga tazkiyatun nafas, tasawuf yang benar. Maka di sini Imam Al-Ghazali mengingatkan jangan tertipu dengan ucapan-ucapan nyeleneh dan kejadian-kejadian ekstrim dari orang-orang sufi. Kenapa? Pada masa itu yo akeh ana wong iso mlaku ning dhuwure banyu. Ada orang yang dibacok ndak apa-apa. Ngono-ngono kuwi. Kata Imam Al-Ghazali jangan tertipu. Karena nanti di dalam syariat ada namanya Hizbullah dan ada namanya Hizbus Syaiton. David Copperfield itu bisa terbang tuh. Pernah lihat videonya ya? Dia orang kafir, ya, dia orang musyrik, tapi dia bisa terbang dan bahkan lebih tinggi daripada menara kembar. Saya lihat videonya dan bahkan dia enjoy saja berjalan di atas air. Jangan tertipu dengan namanya atomat itu. Di sini dikatakan watomatis sufiyah. Jenengan nggak boleh tertipu dengan semacam itu. David Copperfield yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, siapa yang menjalankan itu? Setan, jin. Lah zaman sekarang kan repot ta ya. Dia iso mlaku ning dhuwur air, wali lho, wali piye? Karena nanti ada waliullah, ada wali setan. Gitu loh. Kita jangan tertipu. Umpamanya dia ungkapannya saya bisa memanggil malaikat. Siapa itu yang dukun cewek itu? Iya itu. Itu. Gak usah percaya, jangan tertipu ngono kuwi. Ya, saya bisa mengobati orang sakit loh. Dikai mek watu, dicelupno banyu, maru diombe. Jangan tertipu dengan seperti itu. Ini akidah ya. Karena hal-hal semacam itu khariqul adat dan kita harus buktikan.
Makanya begini ya para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita gak kecemplung ya, apa kecemplung bahasa Indonesia ini ya, kecebur ya, supaya akidah kita tidak rusak. Maka kalau kita ingin tahu dia ini memang benar-benar waliullah atau bukan, patokannya itu Yunus 62 itu ya, patokannya di Yunus 62 itu patokannya papat itu Bu, patokannya 4. Jadi dengan lihat apa saja patokannya di situ. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun walladzina amanu wa hum yattaqun. Nah itu kalau ada orang sekti iso mlaku ning ndure air bisa terbang, wong dia enggak ya takune ora ono, salat ya ora tahu. Ya toh, syariat ya ora mlaku. Berarti kesaktian itu indikasinya dari mana, Bu? Dari setan. 4 itu. Nggih, 4 itulah patokannya orang itu dianggap wali. Dia la khaufun, dia tidak punya rasa takut apa-apa karena dia yakin Allah yang mau mendampingi dia. Dia tidak pernah punya rasa sedih. Ya, coba jenengan amati wali-wali sing tenanan itu. Hidupnya enjoy, nggak pernah sedih, nggak pernah apa, nggak pernah khawatir, nggak pernah apa. Karena kuatnya tauhid yang dia miliki. Dan dia selalu beriman kepada Allah dan dia selalu bertakwa kepada Allah. Wis lek wong iku gak salat kok dianggap wali, ora usah percaya, ngono ae lho, lek aku. Ya, kalau saya sudah dari dulu jadi wali sudah. Ya, wali murid, wali santri. Ya, ngono lho, Bu. Ini yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali, jangan tertipu. Maru ngomong ini, aku ambek Gusti Allah dadi siji. Walah ngono barang. Nyapa model ngono kuwi. Ayo kita belajar syariat yang benar. Bu, seabdul-abdulnya wali itu sapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kita rinci dari atas. Seabdul-abdulnya wali itu adalah para nabi dan rasul. Pakat ya. Seabdul-abdulnya wali di kalangan nabi dan rasul itu yang ulul azmi. Seabdul-abdulnya wali di kalangan ulul azmi adalah Muhammad SAW. Dan seabdul-abdulnya wali setelah Nabi Muhammad itu adalah para sahabat. Seabdul-abdulnya wali di kalangan para sahabat itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu patokan kita. Kalau dikatakan karomahnya para sahabat banyak. Umar bin Khattab aja setan takut kok. Umar bin Khattab pas ketika ceramah tiba-tiba Umar bin Khattab ngomong al-jabal, al-jabal, al-jabal. Ternyata ribuan kilometer itu tentara-tentara yang dikirim oleh Umar bin Khattab mendengar suaranya Umar. Dan mereka akhirnya lari ke gunung. Terselamatkan dengan teriakannya Umar bin Khattab. Itu karomah. Nah zaman saiki kepet dianggap wali, gak tahu sholat dianggap wali, diidoni yo gelem ae, maru sikile diambungi. Allahu Akbar. Pernah gak sih sahabat menciumi kakinya Nabi? Tidak pernah. Wis gak usah ado-ado, wali yang afdal tadi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah gak sih orang-orang tabi'in itu mencium kakinya Umar bin Khattab dan lain-lain? Gak ono. Lah zaman saiki dianggap wali karena dianggap keturunan Nabi itu pun juga masih diperdebatkan, diwambungi sikile. Allahu Akbar. Itu namanya hulu. Jangan gak usah melok ngono-ngono kuwi. Engko lepas mari ngaji dikai kopi, kopine si ono sisane digawe rebutan. Walah. Ono sing ngono sian. Pernah ngono kuwi, ojo. Wong kita itu juga kita tidak melihat dia itu kapasitasnya apa kok. Tak takoni gini loh. Wis Melayu nang tabaruk ya berkenan model seperti ini, namanya tabaruk. Kita berbicara tentang sufi yang kebablasan.
Ya, pas Nabi pada waktu itu memang air bekas wudhunya Nabi direbuti buat rebutan para sahabat. Bahkan keringatnya Nabi dibuat rebutan para sahabat. Wis berhenti di situ. Setelah Rasulullah wafat, apakah mereka para sahabat melakukan itu kepada Abu Bakar? Tidak. Apakah mereka melakukan kepada Umar? Tidak. Padahal itu kan dianggap sebagai seabdul-abdulnya wali. Nah, ternyata mereka memahami itu hanya Nabi yang bisa dibuat untuk tabarruk, mengambil barokahnya. Sementara sahabat-sahabat tidak pernah dianggap seperti itu. Lah zaman saiki terus dianggap kiai, dianggap wali tapi gak jelas. Gawe rebutan itu nih, gawe rebutan apa nih meneh? Ngombe nih. Bahkan sampai mohon maaf, istrinya diminta ya dikekno. Loh ngene iki lak sedan. Gak genah model. Aku dadi sing wedok ngono ya tak lawan. Gak bener konsep akidah model begini, gak bener. Gak bener. Wis ya, berarti kita sepakati dulu. Sufi atau tasawuf itu yang benar adalah apa? Tazkiyatun nafas, membersihkan diri, membersihkan hati, akhlak yang baik. Itulah yang namanya tasawuf yang sesungguhnya. Sehingga kalau tasawuf yang seperti itu, maka tidak salah ketika ada orang tasawuf tapi dia masih pakai mercy, pakai dasi, tapi dia zuhud gitu loh. Apa zuhud itu? Garapannya orang tasawuf itu pasti dia itu orang yang zuhud. Harta yang dia miliki tidak ada di dalam hatinya, hanya sekedar di tangan, dan dia mampu mengendalikan harta itu, bukan harta itu yang mengendalikan dirinya. Ya, kapan-kapan kita akan detail ya. Ada istilah-istilah penting dalam istilah-istilah tasawuf, akhlak-akhlak apa itu, termasuk zuhud, termasuk maqam ridho dan lain-lain, itu masuk di ranah sufi, sufia. Lihat ya. Kita pakai istilahnya siapa tadi? Buya Hamka, tasawuf modern. Berarti tasawuf identik dengan perbaikan hati dan perbaikan perilaku. Lanjut. Lah di sini Imam Al-Ghazali menyebut yang namanya sufi, yang namanya tasawuf, di antaranya li'anna suluka hadza at-tariqi yakunu bil mujahadah. Karena sesungguhnya menempuh jalan ini, jalan apa tadi Bu? Tasawuf, jalan sufi itu harus yakunu bil mujahadati. Ya, dengan mujahadah. Mujahadah itu yo sungguh-sungguh latihan. Yang tadinya itu gak sabar, latihan yopo carane iso sabar, lah itu tasawuf. Yang tadinya itu gerundel, mengeluh, latihan yopo carane tidak menggerundel, tidak mengeluh. Yang tadinya sholatnya tidak tepat waktu, latihan mujahadah untuk tepat waktu. Itulah tasawuf yang sesungguhnya. Jangan secara nggak langsung dengan datang ke sini sholat tahajud itu secara nggak langsung telah melakukan mujahadah untuk masuk ke ranah tasawuf. Jam 3 bangun sholat, setelah itu istighfar, loh itu yang dilakukan oleh Nabi, ya itulah yang dilakukan oleh sahabat. Kalau memang tasawuf itu identik dengan model begitu, saya sepakat, gak usah sing aneh-aneh. Dulu ada orang masuk thariqat tertentu, ya di thariqat itu ya diajari wirid macam-macam. Dia punya usaha bengkel, Masya Allah. Begitu masuk seperti itu, akhirnya usaha bengkelnya jadi terbengkalai karena disikno wiritan itu tadi. Ya akhirnya kan karena masuk dunia tasawuf tidak diawali dari ilmu syariat yang benar, ya wis ngono kuwi. Bojone gak jilbaban ya dijarno.
Padahal ya orang mungkin toh orang yang tasawuf itu membiarkan istrinya tabarruj tanpa pakai hijab itu. Kanjeng Nabi saja istrinya disuruh pakai hijab. Asma bin Abu Bakar itu anaknya Abu Bakar pun juga disuruh pakai hijab. Kan yo aneh. Lah, makanya tadi saya katakan tasawuf zaman sekarang itu banyak melencengnya. Yang penting hati ini api, masuk gak jilbaban gak popo lo ngono barang. Zaman sekarang itu ya bener ya. Ya banyak model ngono-ngono kuwi. Ora usah sholat ya, yang penting hati ini api. Wah, iki sing keblinger. Saya kalau jawab cuman enteng saja. Orang yang hatinya paling bagus siapa sih? Orang yang akhlaknya paling baik siapa? Orang yang dijamin masuk surga sopo? Kan Nabi. Nabi itu hatinya paling bersih. Nabi itu dijamin masuk surga. Ya kan? Nabi Muhammad itu akhlaknya paling baik sampai dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Nabi Muhammad ya tetap sholat. Sholat itu sampai sikile apa bengkak ya, kayak seperti jenengan ya bengkaknya ya. Iya, enggak ya. Bengkaknya kenapa kalau jenengan? Asam urat ya. Oh, tak kira bengkaknya karena saking sholatnya lama gitu dah ya. Nabi itu seperti itu ya, itulah mujahadah itu namanya Bu. Mujahadah itu ngono. Pokoknya berjuang mujahadah totalitas ya apa kemudian berupaya untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Ya ikut tasawuf yang benar ini. Apalagi tasawuf yang benar itu waqat aisyahwatin nafsi. Memutus keinginan hawa nafsu. Loh ya itu tasawuf yang benar. Di dalam diri kita ini ada hayawaniyah. Apa Bu hayawaniyah itu Bu? Hayawaniyah itu hewan. Ya di dalam diri kita itu ada nafsu hewani. Makanya lek jenengan diilono mbek wong jane kon koyok kewan, ojo muring-muring. Mungkin pada waktu itu sifat hewan kita lagi keluar ketok ya iki koyok kewan. Memang di dalam diri kita ada hayawaniyah, nafsu hewan. Apa contohnya nafsu hewan itu? Ya jenenge hewan itu nun sewu mbek ya. Mbek iku lek luwe ya mbek, lek ngantuk ya mbek, lek luwe ya mbek, lek wareg ya mbek, kate turu ya mbek. Ya bener ya. Akhirnya cuma MTNK saja. Apa MTNK itu? Mangan, turu. Nah itu. Sama K-nya apakah? Nah itu. Kalau orang itu orientasi hidupnya memang ngono tok ya iku kewan itu. Apa tuh mondo jenenge mbek itu kepingin aku kepingin ngaji nang araudah ya ora. Makane lek wong lek gak tau gelem ngaji itu malah koyo mbek malah. Jadi kan harus punya semangat untuk ngajak orang berbuat baik untuk ngaji. Ojo koyo mbek gitu. Tapi ojo dituding-tuding mbek ngono ya ndak. Ya, di dalam diri kita itu juga ada namanya sabu'iyah. Ya, binatang buas. Ya, nafsu yang sabu'iyah ini yang parah ini. Ya, kalau dalam istilah sosiologi itu kan ada homo homini lupus. Manusia itu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain. Dia rela untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadinya. Itu sabu'iyah itu. Wah, ini berat ini orang. Ya termasuk tadi itu korupsi itu. Demi untuk dirinya. Yang parah lagi namanya syaitoniyah. Ya di dalam diri kita memang ada syaitoniyah. Apa? Setan. Makanya disebut oleh Allah ada namanya minal jinnati wan nas itu. Ada setan yang berbentuk manusia dan ada setan yang berbentuk jin. Kadang-kala orang ngelok nih, sampean koyok setan, ya mungkin pas sifat setan kita yang keluar. Apa sifatnya setan itu? Setan itu ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Setan itu suka mengajak kepada hal-hal yang jelek. Pokoknya jenenge setan itu gak seneng kalau ada hal-hal yang baik. Dia akan menghalang-halangi yang baik-baik itu. Malah senengan ngejak sing ora api. Nah itu. Lah itu Bu. Lah itu kalau namanya tasawuf, ya nafsu-nafsu model ngono iku dibeleh. Dibeleh, disembelih, dipotong. Wa qatli hawa bisayfir riyadhah, dan membunuh keinginan-keinginan hawa nafsu dengan bisayfir riyadhah. Saif itu pedang, riyadhah itu artinya apa? Riyadhah. Riyadhah itu latihan. Hampir mirip dengan mujahadah tadi. Tirakat riyadhah itu namanya. Apa tirakat ya? Salah satu tirakat yang dilakukan oleh Nabi apa saja? Dalam rangka untuk mengobati hati. Nabi Muhammad itu tirakatnya itu luwe. Tirakatnya Nabi itu yang pertama luwe. Apa luwe? Nabi Muhammad itu sering puasa. Pulang ke rumah, ya Aisyah, ada makanan ya Aisyah? Maaf ya Rasulullah, tidak ada. Nabi bilang, ya wis lagun aku tak poso. Nabi Muhammad itu sedikit makannya, dan beliau sering kali puasa. Kalau kita ini sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Ya kalau Rasulullah makannya sedikit. Nah makanya kita sama Rasul bedanya sedikit. Ya, kita sama Nabi bedanya sedikit. Jadi tirakatnya Nabi yang pertama Bu, luwe. Nomor loro tirakatnya Nabi itu apa? Melek. Aisyah eling Bu ini. Melek apa melek itu? Melek itu berarti malam hari itu beliau lebih cenderung untuk bangun, dilakukan untuk sholat, tahajud dan zikir. Bukan melek jagongan, delok bal-balan, bukan. Meleknya Nabi di malam hari dalam rangka untuk tahajud dan berzikir. Maka disebut dengan zikir wengi ingkang suwe, salat wengi lakonono. Ya, jenengan sudah masuk. Zikir wengi ingkang suwe, salat wengi lakonono sudah masuk. Insyaallah. Lawan jenengan sudah belajar bayati, sudah belajar ros macam-macam, yaitu digunakan untuk zikir itu. Di antara zikir yang paling afdal qiraatul Quran. Tuh, luwe melek. Nomor telu tirakatnya Nabi apa? Meneng. Iki sing angeli meneng. Iki menengnya Nabi itu gak kakek ngomong. Nah, Nabi itu ngomongnya sedikit. Jadi gini, Nabi itu mangane yo titik, turune yo titik, ngomongnya yo titik. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit ngecepret. Nah, makanya memang kita sama Nabi bedanya berapa? Sedikit. Ini tirakatnya Nabi, itu semua angel Bu yang dilakukan. Kita ini kadangkala untuk jaga mulut, untuk tidak komen itu wangil ya. Apapun dikomentari. Wis meneng, melek, luwe, meneng, melek. Dan menengnya Nabi itu digunakan untuk zikir dan bermuhasabah. Sehingga nanti ada musyaritoh, ada muhasabah, ada mujahadah, ada muraqabah, ada mu'atabah, ada mu'aqabah, ada 6 ya. Itu bagian-bagian daripada gimana kita itu untuk riyadhah. La bitomati waturohati. Namanya riyadhah, mujahadah untuk nyampe kepada tasawuf yang benar, untuk memutus syahwat hawa nafsu itu tidak dengan ucapan-ucapan nyeleneh, tidak dengan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh, ndak usah sing aneh-aneh.
cukup dengan syariatnya Nabi itu kita sudah dapat melakukan. Makanya berkenaan dengan tasawuf ini tadi yang di atas itu oleh Imam Al-Ghazali dikaitkan dengan berkenaan dengan sesuatu. Kalau mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, ibadah sesuatu harus sesuai dengan syariat. Maka kalau kita mau nyemplung, kalau kita mau nyebur ke tasawuf, yo harus tetap mengikuti syariat. Maka ada istilah begini, man tasawwafa qabla ayyafqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang dia itu melakukan tasawuf sebelum dia memahami ilmu fikih, maka dia nanti akan menjadi orang zindik. Karena betapa banyak orang yang melakukan tasawuf akhirnya tidak sesuai dengan syariat. Berarti tasawuf yang benar harus digabung dengan ilmu syariat yang benar. Gitu. Saya pun juga ngaji kitab tasawuf itu kalau hari Kamis itu, Kamis genap kalau habis Isya di Gadang Regensi. Ya ngajar kitab Al-Hikam. Sementara Al-Hikam itu kita pahami kan kitab tasawuf yang jeru banget. Ya enggak seperti itu sih, tidak seperti tasawuf yang muncul yang aneh-aneh. Aku ambek Gusti Allah tadi siji, manunggaling kawula Gusti ndak ono ngono-ngono kuwi. Ya, jenengan ndak usah tertipu di masyarakat dengan hal-hal sing aneh-aneh. Nadi-nadi nggawa tasbih, kalungan tasbih, alah ngono iku wis kuno ngono kuwi. Nadi-nadi kalungan tasbih. Pakai kenapa pakai itu? Ada sesuatu yang lebih afdal kok. Ada sahabat pada masa itu pakai batu. Maka Nabi cuma bilang, mau ndak aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik? Ini jari-jari. Kalau memang kita ini sudah akhirnya nanti kalau sudah masuk ranah yang ibadah qauliyah tadi itu tidak butuh begini, ya tidak butuh tangan, apa ininya sudah otomatis terus hatinya. Maka perlu latihan namanya dzikir sir itu, dzikir qalbi, dzikir sir, dzikir ruh, dzikir apa, dzikir khafi gitu. Jadi orang tidak akan pernah tahu kalau kita sedang wiritan, tapi kita lagi wiritan. Itu yang bagus, Bu. Sebenarnya wiritan itu harus ditunjukkan sama orang pada sih, tidak perlu. Orang yang tasawuf yang sudah mulai masuk luar biasa itu, ketoke ngono gak nyapo-nyapo tapi hati ini terus eling. Allah setiap detiknya, setiap detik. Saya kalau latihan ya diantaranya keluar masuk itu asmanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pas ketika ngomong kayak gini, kalau sudah terbiasa ya hatinya tetap eling dan sebagainya. Itu juga masuk ranah tasawuf. Wis pokoke ojo melok tasawuf sing aneh. Jangan pernah dikasih wirid tertentu, diwiridin sampai sekian puluh ribu kali begini itu bukan tasawuf. Tidak benar, gak usah. Jangan dikasih wirid wocon ping 4.444 lebih afdol jenengan nyekel Quran, waca Al-Quran, ditahsin, dipahami itu lebih baik daripada jenengan muter tasbih wer sampai elek gitu. Lebih afdol yang baca Al-Quran. Gitu aja loh. Syukur-syukur nanti pas ketika kita meninggal pas lagi baca Quran. Oke? Ada yang didiskusikan sebelum saya lanjut? Masalah tasawuf terlalu jeru ya, enggak ya? Enggak ada, masya Allah. Berarti lesanu. Kalau nanti ada orang yang bicara, oh ini tasawuf, jangan buru-buru langsung diterima dan jangan buru-buru langsung disesatkan. Dilihat dulu. Wa'lam, ketahuilah annal lisana al-mutlaqa wal qalba al-mutbaqa al-mamlu'ata bil ghaflati wasyahwah alamatu syaqawah.
Ketahuilah sesungguhnya lisan al-mutlaq namanya saja mutlak. Dia ngomong sembarang kalir tanpa ada rem, itu loh maksudnya. Ngomong tanpa rem, tanpa anu. Wal qalba al-mutbaqa, hati yang tertutup, yang terstempel, al-mamlu'ata yang terpenuhi bil ghaflati, berkenaan dengan kelalaian, ora eling. Berarti lisan sing gak eling, ati sing gak eling. Kalau lidah yang gak eling itu apa berarti? Lidah yang tidak eling itu gimana? Lidah yang gak eling itu adalah lidah yang senantiasa mengucapkan kata-kata yang di luar aturan syariat. Seneng meso apa meneh? Seneng ngelok nih wong pamannya. Lah itu termasuk al-lisan al-mutlaqah. Apa? Nyinyir. Ngerasani termasuk ya. Wal qalba al-mutbaqa yang terstempel, tertutup, berarti gak eling. Ati sing gak eling itu apa? Dalam sholat hati kita itu tetap eling apa enggak? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, di situ ada muncul fawaidul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun hatine ora eling, gelang biar gak karu-karuan kemana-mana. Hati yang tidak eling, yang dipenuhi dengan tidak eling itu dengan syahwat, alamatus syaqawati, tanda orang yang ciloko, tanda orang yang celaka itu ketika lisannya tidak bisa ditata, hatinya pun senantiasa tidak eling sama Allah, itulah orang yang celaka. Orang yang dzikir dengan orang yang tidak dzikir, orang yang eling sama orang yang tidak eling, itu seperti halnya orang yang hidup dan mati. Nabi bilang begitu. Kalau semakin eling berarti urip, kalau semakin gak eling berarti mati. Makanya ada istilah mati sak jeroning urip. Mati sak jeroning urip. Apa maksudnya? Dia posisinya hidup, tapi sebenarnya dia mati. Kenapa? Gak eling itu tadi. Itu jenenge mati sak jeroning urip. Baru orang-orang model ini hidupnya nanti pas ketika dia sudah mati. Itulah diwali ya. Kenapa dia hidupnya setelah dia mati? Karena pas ketika dia setelah mati itu dia baru sadar, gebiar, oh aku biyen yang dunya ngene. Akhirnya muncul ayatnya kan di akhir-akhir surah Al-Munafiqun itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia ngomong, dia, ya Rob, andai kata panjenengan tunda kematian ini Rob, andai kata saya tidak mati dhisik ya Rob, saya akan bersedekah, saya akan jadi orang soleh. Setelah dia mati dia baru urip tenanan, karena dia nyadar jeber, aku biyen kok gak ngini. Tapi pas ketika dia selama hidup dia itu mati, kenapa? Gak eling. Itulah orang tasawuf itu seringkali membalik seperti itu. Kita ini pada hidup di dunia ini pada dasarnya urip apa mati, dan nanti kita akan hidup yang sesungguhnya kalau kita sudah mati baru sadar. Maka dalam konsep dunia tasawuf, ya ayo jenenge urip ya urip terus sak lawase sampai nanti kita di yaumul kiamat tetap urip. Di dunia ini ya sakjane kudu tetap urip, jangan sampai urip tapi diwarai mati karena tidak pernah eling sama Gusti Allah.
Wong maca Qur'ane kadang atine yo mati kok. Makanya Kanjeng Nabi menyebutnya nanti qiraatul Qur'ani ma'at tadabburi, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Lek orang Jawa bilang angen-angen sak maknane. Sudah dilakukan toh? Insyaallah. Ketika tadi jenengan baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, eling-elingi apa kira-kira? Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Loh, eling sudah mulai. Ketika jenengan tadi baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, eling, oh bagaimana dulu kisahnya para pasukan gajah itu dihancurkan oleh Allah dengan burung ababilnya. Lah itu namanya maca Quran angen-angen sak maknane. Itu. Maka kita ini targetnya itu paham, bukan sekedar katam. Tapi kalau bisa yo katam yo paham, seharusnya begitu. Baik, pernah di sini taksinnya ditambahi dikit-dikit dengan tadabburnya dibaca? Belum ya? Nanti dilanjutkan seperti itu. Hah? Sudah ada kajian tafsir toh? Ya alhamdulillah. Kalau bisa mungkin tafsir-tafsir yang sederhana dulu, tafsir juz amma. Juz amma mulai dari An-Nas sampai An-Naba itu. Lah itu nanti supaya pas ketika kita baca itu dibuat sholat kita sudah, oh artinya gini, maknanya gini, sholatnya semakin khusyuk. Bila perlu nanti juga mempreteli arti atau makna filosofi di balik bacaan sholat. Pas ketika jenengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah maghfirli, oh iki artine apa, maksudnya apa, itu penting juga. Baik, tanda orang yang ciloko. Hatta la taqtulan nafsaka bisidqil mujahadah. Sampai Anda, kata Imam Ghazali, membunuh nafsumu dengan bisidqil mujahadah, dengan sebenar-benarnya mujahadah, berjuang, latihan, membiasakan diri. La yuhya qalbaka bi anwaril ma'rifah, Anda tidak akan mungkin bisa menghidupkan hati Anda dengan bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya-cahaya ma'rifah. Orang iso mek ngomong-ngomong aku marifat gak iso. Kalau untuk nyampe kata istilah marifat, paham karo Allah, kenal karo Gusti Allah, ya kudu mujahadah iku mau disertai dengan ilmu syariat sing bener. Makanya coba jenengan amati di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu yang paling banyak disebut itu tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna itu. Coba jenengan amati. Itu jauh lebih banyak daripada penyebutan-penyebutan yang lain. Maka di situ ada kata-kata di dalam fikih Asmaul Husna itu sebagai tanda bahwa memang penyebutan nama Allah kadang sebagai penutup ayat itu kan mesti kadang-kadang di penutup ayat ada entah Ghafurur Rahim, Ghaniyul, apa macam-macam. Itu nama Allah, dan itu menunjukkan bahwa memang kita konsepnya untuk beragama itu kenal Allah dulu, mengenal Allah dulu melalui namanya, melalui sifatnya itu. Nah, kadang kita ini ibadah tapi ya turun kenal sama Allah, bener ya? Ibadah sujud, kamu sujud kepada siapa? Allah itu piye? Itu memang disebut dengan awaludin ma'rifatullah. Awal pertama beragama itu adalah mengenal Gusti Allah yang melalui Asmaul Husna itu. Makanya kemudian para ulama sepakat belajar tentang mengenal Allah melalui asma wa sifat itu diantara puncak-puncaknya ilmu agama, pondasinya ilmu agama. Ya, saya mengkritik kita iki sholat tapi gak kenal dengan Allah yang kita sembah. Kita ruku, kita sujud, ya, tahajud macam-macam tapi gak kenal dengan siapa yang disembah. Lepas ning dunya umpamane
Bukan menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Ngadep nampak lurah, kati ngadep nampak lurah ditakoni, kon ngerti Pak Lurah? Gak ngerti, wajahnya gak ero aku. Omae di ora harus pokoknya pengen ketemu Pak Lurah. Ya berarti spekulasi. Nah, di sini ada fikih Asmaul Husna. Sudah ada ya, sampai mana? Selesai. Hampir selesai. Sudah terpahami fikihnya. Apa itu Al-Ghaniyyu? Apa itu Ar-Razzaqu? Apakah Allah hanya sekedar maha kaya? Engkau baru kayak wiritan ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, cak suki. Ya susah lah model. Nah, oke ya. Lupa apakah ada istilah ma'rifah? Ma'rifah itu artinya kenal Allah. Namanya kenal Allah. Saya contohkan begini, yang paling penak. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Mana yang ma'rifahnya? Ketika menjenengan mengucapkan Allahu Akbar, ini syariatnya. Dan tidak boleh diganti-ganti dengan Allahu Kabir, Allahu Adim, itu tidak boleh. Tetap harus Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan ke arah kiblat, kemudian bersedekap, bunyi Allahu Akbar. Nah, kemudian panjenengan ma'rifahnya apa? Oh, panjenengan mengerti sekarang. Ma'rifahnya Allah itu maha besar. Berarti yang berhak sombong Allah, yang berhak adigang-adigung itu cuma Gusti Allah. Wes, nanti munggah menenang hakikat jebret. Bareng ngono jenengan setelah keluar dari sholat, sombong hilang, adigang-adigung adigurone hilang, ngenyeke wong hilang, sok-sokane hilang, kemelintine hilang. Berarti jenengan sudah mulai hakikatnya. Kalau saya menerjemahkan sing paling penak ngono tok ae. Jadi hanya untuk sebagai sebuah istilah. Betapa banyak orang tiap hari ngomong Allahu Akbar tapi sombongi gak mari-mari. Berarti dia hanya sekedar syariatnya. Dia belum nyampe pada marifat sama hakikatnya. Betapa banyak kita itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segenap puji bagi Allah. Tapi di dalam kehidupannya sing gerundel ae, mengeluh ae, berarti dia hanya sekedar syariatnya. Belum ngerti marifatnya alhamdulillah itu piye, hakikatnya alhamdulillah itu piye. Itu loh. Saya dulu punya buku nama yang berbahas tentang masalah semacam itu. Jadi sholat, puasa, zakat, haji itu diulas dalam konsep yang seperti itu. Dan oleh Imam Al-Ghazali pun juga dibahas seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan ibadah itu memang betul-betul tenanan. Ono rogoni, ono ciptoni, ono rosone. Telu itu kan masih ingat ya Bu ya? Rogo, cipto, roso. Itu loh maksud saya itu begitu. Lah kita belajar kitab-kitab model ini kan arahnya ke sana. Supaya tadi orang yang soleh, solehnya tidak hanya sekedar lahir, tapi solehnya juga lahir batin. Sudah mulai dong tasawuf yang benar. Hakikat itu esensi. Hakikat itu esensi. Inti. Esensi, inti. Inti daripada takbir itu apa sih? Nah, kalau marifah itu kan mengerti, memahami, mengetahui. Jenengan duduk di sini intinya untuk apa? Belajar itu kan syariatnya. Marifatnya jenengan duduk di sini apa? Memahami ya. Hakikatnya berarti apa? Nah itu. Jadi namanya hakikat itu esensi intinya dari konsep yang dilakukan, yang diucapkan itu apa? Kalau jenengan tadi mengucapkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Berarti hakikatnya apa? Berarti jenengan lek salat terus gak riak meneh, gak ngelambiar-ngelambiar meneh. Lah itu jenenge hakikatnya maksud sana, kayak esensi intinya di situ.
Lah belajar yang model begitu tuh yang terus. Kalau panjenengan itu hakikatnya sodakoh apa? Jenengan lek sedekah ke orang itu hakikatnya apa? Hakikatnya jenengan sedekah ke orang itu apa hakikat intinya? Hah? Intinya apa? Bagaimana konsepnya Al-Qur'an mengatakan apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena konsepnya kita bersaudara, esensinya kita pahami. Dek iyo dulurku, dia podo-podo Islami, podo-podo Muslimi. Allah dia menyuruh kita untuk menjadi orang yang soleh secara sosial, dan dia butuh. Dan saya sebagai manusia itu pun juga punya kebutuhan. Itu sebenarnya hakikatnya banyak seperti itu. Sehingga ketika kita sedekah itu bukan hanya sekedar dapat 700 kali lipat, bukan. Itu yang kita sebut dengan badlun nada. Jadi nanti ada badlun nada, kaful adza, wa talaqatul wajh. Nanti akan kita ketemu pelan-pelan. Jadi kita ngaji kitab ini tuh untuk dalam rangka ini, membersihkan hati, membersihkan perilaku, ngaji tasawuf lah istilahnya gitu ya. Tapi tasawuf dalam konsep tazkiyatun nafs. Lanjut. Ada yang disampaikan? Baik. Tidak ada ya. Wa'lam anna ba'da masailika, dan sesungguhnya sebagian dari permasalahan-permasalahanmu ya, allati sa'altani, yang engkau tanyakan kepadaku, anha, dari masalah-masalah tadi, la yastaqimu jawabuhu bil kitabati, tidak akan tegak, tidak akan lurus jawabannya dengan tulisan, wal qauli, dan ucapan. Kalau kita bicara tentang masalah tasawuf, kita bicara tentang masalah sufi tadi, tidak cukup hanya dengan tulisan dan ucapan, kudu praktek, baru kita akan merasakan tasawuf yang benar itu piye. Makanya nanti di orang-orang tasawuf itu akan memberikan makom yang paling pertama yang harus dilalui dulu adalah namanya makom taubat. Sebelum melangkah ke makom, bukan makam ya, makom ya. Makom itu umpamanya gini, saya ada murid, kemudian saya ngajarkan tasawuf, ngajarkan ilmu, kemudian saya absen, kemudian sang murid ini sama konco-konconya dibilang, kamu saja yang gantikan Pak Guru. Dia bilang, saya bukan makomnya beliau. Lah saya bukan makomnya beliau untuk mengajarkan ilmu ini. Apa berarti? Berarti memang bukan tempatnya dan bukan ahlinya ya, dan bukan levelnya. Panjenengan juga begitu, jenengan ngajar bahasa Inggris, winter ngajar bahasa Inggris, jenengan kemudian ndak ono, terus saya dibel, Ustaz jenengan ngajar bahasa Inggris, saya bilang aku tutup makom, aku rasa ngerti bahasa Inggris belas soalnya. Itu namanya makom. Itulah di dalam dunia tasawuf itu ada dikenal namanya makom. Sesuatu yang memang harus dilakukan lebih dahulu, ditempatkan, diproporsionalkan untuk dilatih, dibiasakan. Nah, makom tasawuf yang paling pertama biasanya yang selalu didengung-dengungkan nomor pertama sebelum masuk yang lain-lain, kudu ada namanya makom taubat. Itu makom pertama. Apa taubat itu? Ya taubat. Jadi itu dulu yang harus dilakukan.
Ya jangan masuk ke ranah-ranah yang lain, tobat dulu dhisik gitu loh. Nah itu latihannya begitu. Namanya tadi apa? Mujahadah. Sebelum melangkah apa itu hasud, sebelum melangkah apa itu qanaah, melangkah apa itu sabar, latihan apa itu apa, si tobat si dibeneri si tobat. Nah itu biasanya begitu. Lah sama seperti di sini. Tidak cukup hanya dengan tulisan, tidak cukup dengan ucapan, praktek. Maka nanti di dunia tasawuf ada dikenal namanya mursyid. Ya, dikenal dengan namanya mursyid, tidak hanya sekedar ustadz, tidak hanya sekedar kiai, tapi dia mursyid. Mursyid itu dari kata-kata rosyada yang memberikan petunjuk. Mursyid itu berarti sing bimbing, sing dampingi itu. Umpamanya jenengan ustadz, saya itu pengen hijrah ya ustadz, saya pengen hijrah, bagaimana cara-caranya hijrah, lah dituntut sama mursyidnya ini. Oh kalau jenengan mau hijrah, wes gini dhisik lakonono iki tobat dulu sing elek-elek diilangi, sing api-api dilakoni sik, iku lakono dhisik lah. Ini ranahnya mursyid itu begitu. Ya, kayak yang kalau tadi jenengan tahsin bayati, lah yang tadi nuntun itu juga bisa dikatakan mursyid tadi. Ini sifat hurufnya itu begini, ha lagi ha, jenengan ngikuti ha wis lakoni si latihan ning omah, ha hi hu ha dilakoni terus lah. Tadi itu namanya juga mursyid. Gitu loh. Clear ya? Kalau begitu dalam masalah ilmu, ilmu tertentu, kita memang butuh namanya yang memberi petunjuk, mursyid, istilahnya guru lah sing penak. Karena tidak bisa berjalan sendiri. Terutama masalah Al-Quran itu butuh namanya talaqi ya. Namanya talaqi. Ketika sang mursyidnya mengatakan, ayo kita yang paling susah huruf apa? Yang paling susah itu huruf dhat. Wah, itu huruf dhat itu yang paling susah. Bagaimana digigit di lidah ini, di samping-samping lidah nempel geraham yang paling belakang. Wah, itu sing angel. Mursyidnya ngomong, praktek ya, baru dipraktekkan. Lah itu jadi mursyid. Yang paling angel apa bu huruf? Huruf isti'ala. Isti'ala itu kan konteksnya pokoknya lidahnya dengan naikkan, jangan udara yang keluar. Itu aja loh. Belajarnya di situ. Dan biasanya nanti timbangannya di huruf qaf. Nah itu karena qaf di qaf. Setelah qaf sa. Dan kalau huruf isti'la itu nggak boleh mencucu. Itu kan juga begitu. Biasanya kalau itu tangannya digini. Kalau mau cucu, mau cucu berarti istilah salah itu. Ya. Oke, guys. Nah, bal in tablud tilkal halah ta'rif mahiyya. Tapi jika kamu nyampe ke keadaan tersebut, keadaan itu ta'rif mahiyya, maka kamu akan paham apa iku. Jadi kalau kita bicara tentang masalah tasawuf, baru akan paham apa itu tasawuf. Masuk tobat dulu, masuk sabar dulu, dan sebagainya. Nanti akan kita paham. Clear ya? Kitab ini dilanjut, yang kitab ngaji gini, dilanjut apa diganti kitab ngaji begini? Oh lanjut ya. Iya, karena nanti akan ada orang-orang yang salah paham, ngaji tasawuf itu sesat. Nah berarti dia itu tidak pernah paham apa itu tasawuf. Iya, di tasawuf sesat, tasawuf yang mana yang namanya sesat? Ustadz Dr. Firanda saja tidak mengatakan sesat dalam konsepnya tazkiyatun nafas. Itu. Lihat, nanti kita akan bahas pelan-pelan itu dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Terutama kita-kita yang sudah usianya 60 tahun ngaji-ngaji ini cocok. Ya, usia yang sudah sepuh-sepuh ngaji model-model ini cocok. Ngaji fikih tukaran, naik perbedaan pendapat terus.
Gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Tuh, yang jemput sudah datang, Bu. Yang jemput sudah datang. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.